dulu. Gue ganti Yesus. Karena Silaber ini kan udah jujur ini Silaber ini. Cuma kalian aja nggak mau ngaku. Sebetulnya kalau kalian jujur pakai aja Silaber ini. Bagus loh Silaber. Udah pakai lay aja lah. Nah. Yesus ya. Nah, udah senang kalian kan? Udah bahagia kan? Udah pakai Yesus ini. Udah bahagia kan? Kurang apa coba? Yesus ya. Dari zaman Raja Herodes ya. Oke, fix ya. Dikunci nih. Nah, mari kita lihat pada Lukas. Sini saya jelasin. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Oh, kok bukan ya? Tar dulu. Salah tulis kali gue nih. Buset. Ya lu. Gue kamu kayaknya udah disantet ini. Lu udah santet gue nih Mas Wasta. Brengsek lu. Tunggu. Jangan lari kau ya. Jangan lari. Gue belum dapat ayatnya. Yesus itu lari di 2 zaman kerajaan lo. Ya lu. Untung gue lagi sakit. Benar ya, seperti yang difirmankan Allah, Yesus itu membawa Injil seperti di dalam Lukas 20 ayat 1. Dia mengabarkan Injil, kitab Injil pada murid-muridnya. Swasta lu jangan ketawa lu brengsek. Buset lu ketawa. Tunggu dulu. Gue cari ayatnya. Buset, salah catat gua. Siapa? Lupa saya. Tadi ada Demian ya, Demian. Ahi Goldian. Iya, minta tolong apa? Ini Ahi Goldian tahu nggak di yang Yesus kelahiran Yesus itu terdapat di 2 zaman kerajaan, di Herodes sama Raja Nebukadnezar. Jangan ketawa Swasta, buset lu. Jangan lari kau ya. Matius sama Lukas. Pasal berapa ya? Salah catat aku ini. Bentar. Udah gini kan ada Demian, ya kan? Saya lagi Demian mana ya Demian? Badan saya lagi enak badan soalnya. Jadi kalau mah. Yuk kita diskusi 2 lawan 2 aja deh. Yuk mari. Lukas 1 ayat 5. Lukas 1 ayat 5 ya? Ya, Lukas 1 lah. Lah, tadi kan. Oh, sorry. Iya. Lukas berapa? Lukas 1 ayat 26 ke bawah. Lukas 1. Swasta PA Demian, yang ketawa kalian. Nebukadnezar. Ini saya untungnya gue lagi sakit jadi kalian mendapat kabar baik ini. Kalau gue nggak sakit, hancur kalian. Mana ayatnya Nebukadnezar itu? Buset nggak ada. Ya ketawa Swasta. Lu baca Ibrani ya? Ketawa lu baca Ibrani, lu ketawa lu baca Ibrani ya? Hah? Oke, jadi gini. Lu ketawa. Jadi, baca. Kelahiran Demian baca, ayo baca. Lu ngerti nggak apa artinya ini? Semuanya artinya apa? Sama aja ketika lu suruh saya baca semuanya, tetapi kalau lu nggak ngerti artinya kan sama aja. Saya punya data, bro. Sekarang saya mau screen ini, tunggu. Tunggu dulu kalian ya. Cari ayatnya. Ntar dulu. Saya punya ayatnya. Cuman kalian salah catat malum. Lagi sakit soalnya. Saya lagi sakit soalnya. Lagi demam ini. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Masya Allah. Artinya? Telah kafirlah orang-orang yang menyatakan Nabi Isa adalah Al-Masih adalah. Telah kafirlah orang-orang yang menyatakan Al-Masih adalah Allah. Itu kan kata kafaralladina.
Tunggu saya mau screen dulu ini bro. Demian. Iya. Nggak nyanyi saya, nggak nyanyi sama Ini sekali. ngaji gitu. mas, ngaji nih. Cocok. Oh siap. Oke Bang Boim. Demian tanya dong. Wa Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Demian, Bro Demian. Halo. Baina yadayya minat taurati. Anak kecil ini. Mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Bro Demian, tanya dong. Halo, Demian. Silakan. Itu benar ya kata Yuas Demian homo. Ya, Dengar ya di grup itu kan menyebar. Kalau Demian ya, itu kemarin dia pindah saya. Katanya suka sama siapa tuh cowok siapa namanya tuh. Nah, dia juga pindah saya. Kalau saya bilang patah tak mau murtad. Kalau saya nggak pernah bilang itu. Nah, pertama awalnya dia memfitnah saya katanya saya ini homo. Karena ketika pertama kali kita video call, saya kan waktu itu kan sama Pak siapa namanya Pak Lopot. Ya kan terus kita adu otot kan. Nah, jadi Pak Lopot suruh saya buka baju, nunjukin otot. Ketika saya buka baju, mereka bilang saya homo loh. Lah, salah kamu. Siapa suruh kamu buka baju? Aduh, jangan gitulah Demian, kamu malu-maluin temenmu lah. Parah sih. Ya, itu memang fakta kok. Jadi salah kamu lah. Siapa suruh yang buka baju? Udah jangan dibahas itu. Enggak apa-apa kalau udah. Kalau saya difitnah sih enggak apa-apa. Saya senyum-senyum aja. Udah Demian. Kan kalian sendiri ngapain saya harus kembali kita dialog sehat aja. Begini Bro Demian. Itu nanti ada kalau saya mohon Anda ikut polling. Kan ini mau di polling nih. Sebenarnya nanti hanya di Nabi ke-26 siapa sih? Kismin kah, Luga Tambunan kah, MCK kah, Paujon kah atau siapa tadi lagi Tampar Ragika gitu. Jadi ada 5 kandidat. Kalau bisa tolong nanti Anda masuk memberikan suatu suara. Satu suara adalah sangat menentukan pemenangnya siapa. Karena hadiah bagi yang mendapat suara terbanyak itu hadiahnya 56 miliar. Begitu Bro. Sayembara ini. Kira-kira sebelum Anda kalau boleh ini kan memang sih rahasia ya, tapi ya bolehlah bocorin dikit. Kira-kira Anda milih siapa, Bro? Demian, kira-kira Anda milih siapa kira-kira? Ya. Milih apanya ini? Nabi. Iya, Nabi. Kismin mengaku Nabi di grup WA. Luka Tambunan mengaku Nabi. MCK mengaku Nabi. Paujon mengaku Nabi. Tampar Ragi mengaku Nabi. Kan semua mengaku Nabi. Ya, semua orang Kristen loh. Semua orang Kristen. Mengaku Nabi belum tentu Nabi. Sekarang yang mana yang kau pilih atau kamu abstain? Ayo silakan. Oke. Jadi yang mengaku Nabi belum tentu dia adalah Nabi. Ya kalau Anda menyuruh saya memilih, otomatis saya tidak bisa memilih. Oh berarti kamu nggak mendukung mereka kalau mengaku Nabi begitu? Sama sekali enggak. Oke, saya bahas soal yang tadi tentang swab itu. Sebentar, jadi kalau begitu mereka semua berbohong, nggak masuk akal begitu? Ya jelas dong. Oke, tapi Kismin ngaku Nabi loh, teman kamu sering dialog itu. Iya, kemarin tadi kan dia udah konfirmasi, terus dia bilang katanya orang yang Nabi belum tentu dia adalah Nabi. Misalkan seperti mengaku Nabi, belum tentu dia juga adalah Nabi. Tapi dia mengaku Nabi, wajar ke orang Kristen mengaku Nabi? Enggak, kalau misalkan Kristen mengaku Nabi, belum tentu itu benar. Berarti Kismin berbohong? Ya, berbohong jelas dong. Oke, baik. Itu gue demen kalau kamu jujur begitu. Oke, fix ya. Jujur ya. Kismin bohong ya. Oke, baik. Kismin bohong, oke, fix. Oke. Nabi belum tentu dia adalah Nabi. Oke. Jadi kami juga nggak mau mengkonfirmasi ke Kismin bahwa Demian mengatakan kamu bohong, itu namanya mengadu domba. Saya sering nggak mau. Saya sering ngobrol sama dia. Kami nggak mau mengadu domba kalian. Nanti kalian ribut gara-gara kami. Padahal ini kan kebenaran gitu kan. Oke, lanjut. Itu aja. Lanjutkan ya. Ya, bro siapa nama Su'aib atau siapalah.
Mesias itu dinubuatkan lahir di Bethlehem. Nah, terus Jadi di dalam Terus? Al-Quran, dan jadi Yesus benar-benar Mesias. Dia menggenapi kitab Nabi Mika. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak mengatakan. Yakin kau? Yakin Mika berapa? Mika Iya, 5 ayat 2 ya? Ya, Mika 5 ayat 2. Ya elah, basi itu. Engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Jadi Mesias, judulnya Raja Mesias, penyelamat Israel. Dialah Oke, jadi Mesias hanya untuk Israel, betul? Ya, jangan mengalihkan dulu dong. Dalam arti gini. Kamu Ambon kan? Ini kan, tunggu dulu. Jadi ini kan, bro, tenang dulu, tenang, tarik napas. Tenang dulu, bro. Tidak, karena tenang dulu, bro. Tarik napas dulu. Tarik napas. Yang Anda upload barusan ini, ya itu Mesias untuk siapa? Ayo, yang kamu upload ini loh. Astaga. Tadi kan kita membahasnya ini tentang lahirnya di mana. Oke. Ya. Di Bethlehem, terus menunjukkan nubuatan. Jadi yang benar-benar menggenapi nubuatan itu hanya Yesus. Sedangkan Isa di dalam Al-Quran. Oke. Apa yang digenapi nubuatan itu? Apa yang digenapi? Oke. Jadi di sini dikatakan kan Mesias lahir di Bethlehem. Oke. Jadi digenapi oleh Yesus di dalam Injil. Berarti Yesus lahir sudah menggenapi. Gimana cara dia menggenapi baru lahir? Anak kecil suruh menggenapi. Gimana ceritanya? Kita mengerti nggak apa itu nubuatan? Apa itu nubuatan? Silakan. Oke, nubuatan itu adalah contohnya dalam bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari ya. Nubuatan ini seperti ramalan gitu. Tetapi kalau di dalam menyampaikan, misalkan ketika ada seorang yang meramalkan terjadinya bukan hari ini, tapi hari yang akan datang. Contohnya seperti itu. Oke. Siapa yang menubuatkan itu? Jangan mengalihkan ke sini ke sana ke sini. Enggak, biar jelas ini urusan. Siapa yang menubuatkan itu? Oke, Nabi Mika. Jadi kalian kan Al-Quran itu kan dia tidak mengakui kita. Al-Quran? Ini ngomong Yesus. Yang menubuatkan Yesus siapa? Kan sudah saya jawab tadi. Siapa yang menubuatkan Yesus? Nabi Mika. Nabi Mika menubuatkan Yesus. Oke, lanjut. Bang Andi, habis Bang Andi saya boleh tanya Demian ya? Boleh. Oke, tunggu saya. Oke. Jadi ya silakan. Mau nanya apa lagi emang? Iya. Aku mau tes kejiwaan aja, nanti. Oh, tes kejiwaan. Bang Yusuf duluan dah kalau masih tes gaji. Iya, mumpung swasta nggak ada kan tadi Demian baru masuk nih. Aku mau tes kejiwaan ya saya 65 tadi. Oh iya benar. Lanjutin dulu Bang Yusuf. Iya saya 65 ayat berapa? Ya saya 65 ayat 25. Itu coba dijelaskan kenapa singa makan rumput. Yang ku tahu singa itu makan daging. Nah, itu ular hidup dari debu. Yang ku tahu itu ular patuk-patuk katak ya. Atau patuk kaki kamu gitu. Oh, gitu. Ya, sebentar. Singa makan rumput. Yang ku tahu itu singa makan daging. Tunggu. Saya lagi cari ini. Jangan dipaksa Demian untuk menjawab dan dia nggak tahu, kasihan. Biar aja tes kejiwaan. Ya, tunggu. Saya bukannya tidak mau menjawab, tetapi saya cari. Biasa. Demian itu nggak mau asal jawab, dia harus cari dulu karena takut keliru kan gitu ya Demian ya. Harus cari dulu gitu. Kalau ini saya dukung kamu bro, jangan sama yang lain ya. Wah, Bang Handi bahaya ini Bang Handi dah. Tuh, kurang apa itu si Bang Handi udah mendukung kamu itu Demian. Kurang apa lagi coba? Ya iyalah, nggak boleh asal jawab lah. Harus dipikir dulu. Cari dulu datanya gitu. Nggak boleh asumsi. Kan begitu. Iya. Ini Mika 5 ayat 2 saya udah punya datanya dari ras. Nih. Siapa ini? Ngomong-ngomong itu asumsi atau asumisi itu? Bang Sueb, saya mau share screen nih. Ya.
Saya Oh mau iya flash iya, monggo. Monggo Bang. biar Demian nggak salah baca gitu. Enggak, sebelum Yusuf terlalu Oke, jauh, aku pengen saya tanya tuh ke selesaiin dulu nih Demian. tentang Demian, nubuatan tadi. Demian. Tunggu, jangan loncat dulu, jangan nanti baru Enggak. yang tadi. Kamu pasti punya PR nang aku, ayo. Masih belum selesai. Saya selesaiin dulu. PR apanya? Apaan? Ikan Ya, goreng itu lo gimana? Kok masih belum kelar? udah Ayo. jangan, kasihan dia terlalu banyak topik. Kasihan nanti. Ya, Mau gimana intinya lagi gini, Bang Andi? intinya gini, kalian mau menerima penjelasan kami atau tidak itu urusan Oke, kalian. oke, jelaskan dulu, jelaskan. Ya udah, Apa yang mau jelaskan Anda dulu, jelaskan? jelaskan Silakan, dulu. Ya, ya. silakan. Tuh. Gimana tuh Demian? Jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Ular akan hidup, kan hidup. Dia berjalan dengan ini dari debu di debu. Coba Dia aku bacakan ya. debu. Serigala dan anak domba Serigala dan anak domba akan akan bersama-sama makan rumput. Ya, Ya. itu benar. Serigala dan anak domba makan jerami seperti lembu dan ular. Seperti lembu. Jerami seperti lembu. Singa akan makan jerami seperti lembu. Lembu itu apa? Nggak tahu. Iya. Ayo lu jelasin. Jelasin lah kita. Kan kitabmu. Ya nggak ada di sini. Singa makan rumput. Oh, Jerami ini itu rumput atau bukan, Bos? Mana rumput? Jerami itu rumput atau bukan? Coba Bang Yusuf ganti versi Selaber. Ganti Ya, yang coba. Selaber. Kalau Selaber agak jujur. Kalau Selaber agak jujur, walaupun sedikit. terjemahan Ya, lama itu. Kalian kenapa loncat-loncat topik ini? Malas kayak saya kalau gini. Lah, kamu fokus pertanyaan saya aja deh. Ini Bang, saya Alkitabnya yang jujur itu nggak ada nih. Saya Alkitab yang aplikasi nih. Coba Yang Bang Suaib ganti milik Bang Suaib tadi itu jujur tuh. versi Selaber, di download aja versi Selabernya. Nggak punya saya itu. Coba bisa. Oke. Ya saya berapa? Gantian. Aduh. Oke, ini lembu ini saya carikan dulu lembu ini apa nih? Lembu itu sapi. Itu tugas kamu, Bos, bukan tugas kita. Lembu ini kan dia makan apa? Dia makan Jerami itu apaan? Jerami itu daging. Dia makan rumput. Lembu ini dia kan makan rumput dan singa itu makan jerami makan itu. Karena singa makan jerami ya. Oke, singa makan jerami ya. Mana ada singa, Pak? Iya, ini kan dikatakan yang pertama. Singa makan jerami ya. Singa makan jerami. Diam dulu kau. Banyak omong, gak ada otak, gak ada isi kau. Sabar, gak boleh ngomong gitu Demian. Demian santai Demian. Dia ini ngomong panjang lebar tapi gak ada isi. Santai. Gak boleh personal begitu. Santai bro. Ini siapa sih yang mau dicari nih? Ketika Tuhan, mana ayatnya yang tadi itu di kitab Yesaya itu? Oh ya saya tadi ini. Bang Yusuf. Yang ada jeraminya. Ya ini. Saya bacakan ya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Di sini kan stop dulu. Serigala dan domba makan rumput. Sini saya yang bacakan. Ya, santai bacanya. Ini saya bacakan dulu. Anda santai dulu. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Artinya serigala dan domba bersama-sama makan rumput. Pertanyaan, apakah serigala makan rumput? A, benar. B, salah. Serigala ya, tunggu saya cari kalau serigala. Ya. Nauzubillah min dzalik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu-satu. Santai, jangan di dulu itu singa makan rumput. Tes kejiwaan ini. Tes kejiwaan ini. Paling berat nih tes ini. Jangan menghina. Iya, saya nggak menghina ya. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar gitu. Apakah serigala makan rumput? A, benar. B, salah. Udah simpel kan? Simpel. Nah, tes kejiwaan ini. Mungkin maksudnya serigala makan domba kali, yang di mana domba itu makan Nauzubillah min dzalik. Nggak bisa, bro. Astagfirullah. Jangan tertawa, Kan memakan lembu itu memakan jerami atau rumput.
Bukan gitu Ya, Bang Han. mungkin aja kan gitu. Nah ini tulisannya Ya. serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Jelaskan Demian. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari Jangan debu. Ini ular perkalimat. itu memang dari debu. Dia berjalannya dari debu. Nah Di gini. debu. Per kalimat ya. Ya makanya. Per kalimat ya, Demian per kalimat ya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Pertanyaannya, ini dari satu kalimat ini, apakah serigala makan rumput? Oke, jadi mungkin saya jelaskannya. Ya, Sesuai dengan silakan. ya mau kalian terima atau tidak, ya terserah kalian. Enggak. Serigala memakan Sebab dia- domba dan domba itu yang memakan rumput. Singa memakan lembu dan lembu itu yang memakan jerami. Mungkin aja kan seperti itu. Kok mungkin? Nggak boleh mungkin dong. Ya, kebenarannya kan seperti itu. Kok ayat Kitab suci kok kamu loh kitab- Demian. Kenapa Intinya gini. Mau kalian terima penjelasan saya atau tidak? Oke, silakan. Iya. Kita semuanya Tapi bebas untuk berpendapat. Tapi jangan Anda mengatakan mungkin. Ini kan kitab suci. Nggak boleh Ya, Anda iya, mengatakan makanya kan, mungkin. Iya, oke. Enggak ini lagi mungkin, itu fakta memang. Akui aja bahwa kalau Anda jujur, kita salut loh. Oh nggak mungkin dong serigala makan Serigala rumput. makan rumput. Serigala makan Sebentar. rumput. Oke, fix ya. Nggak mungkin dong serigala makan rumput. Oke, Mungkin. Oke, tadi kan Mungkin. saya mau kalian Mungkin. terima atau tidak, ya terserah. Jadi ya, menurut Demian ayat ini agak keliru. Artinya di sini adalah Keliru. domba. Ini Sebentar waras, dulu. Andi. Ah, Kalau domba. keliru jawabannya waras orangnya. Ya. Nah, Domba. boleh ya. Ini Ya. lagi nih lagi satu nih. Ya. Demian, kamu baca. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ini kok orang pakai ilmu apa sehingga tahu Tuhan berfirman dalam hati, dia bisa mendengar kayak gitu. Oke, jadi Gini, lu Demian. tahu nggak? Lu Aku- tahu nggak ini kitab apa? Iya, aku bersuara dalam hati nggak ada yang dengar, Demian. Nggak ada Lu yang tahu tahu. nggak ini kitab apa? Nah, ini Tuhan berfirman dalam hatinya, kok orang ini bisa mengkitabkan ya? Lu percaya Jangan. nggak? Lu percaya nggak setiap putusan itu mereka diberi wahyu? Mereka Enggak, ini- menulis kebenaran. Ini Tuhan ini bro berkata. Bro Demian saya jelaskan Iya, lagi. Saya tanya. Apa itu? Setiap utusan itu kan kalian mengklaim dia menerima wahyu. Terus? Kejadian Terus? ini kitab Taurat ini ditulis oleh Musa. Nah, misalkan gini, ketika Tuhan berfirman misalkan di dalam hatinya ya, menganggap dia tidak masuk logika, ya kan? Misalkan gini, Taurat itu Begini, bro. menulis kisah. Contoh saya berikan contoh. Taurat itu menulis kisah bukan hanya pada zaman Musa, tetapi Musa juga menulis di dalam Taurat kisah-kisah terdahulu sejak Adam sampai Nuh. Oke bro. Oke saya jelaskan dulu ya bro. Tunggu sebentar, Musa kan tidak tahu kisah mereka, tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada dia untuk menyampaikan tentang kebenaran. Oke, baik. Baik, kalau begini saya bacakan dulu bro ya. Tuhan ya, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Artinya tidak ada yang mendengar firman ini karena hanya Tuhan dan hanya dirinya Tuhan sendiri yang berfirman. Kenapa bisa tertulis? Oke. Sekarang saya berikan pertanyaan kepada Anda. Lo kok bertanya? Bukannya dijelaskan? Ini sesuai. Ini pertanyaan sesuai dengan apa yang kamu bahas di bawah ini. Oke, baik. Silakan. Musa kan tidak hidup di zaman Nuh, zaman Adam. Kenapa Musa bisa tahu dan menulis tentang kisah mereka? Karena Tuhan memberitahukan. Nah, sama seperti ini, Tuhan juga memberitahukan. Tapi ini Tuhan memberitahu kepada dirinya sendiri dalam hatinya. Ini Tuhan itu logika kamu loh. Kok logika tertulis? Bisa aja tertulis. Bisa aja ini tentang kata kiasan agar mudah dipahami oleh manusia. Ini Tuhan berfirman dalam hatinya. Beda kalau Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, aduh, kamu ngerti nggak penjelasan saya tadi? Sama nggak Tuhan berfirman kepada Musa? Tuhan berfirman kepada hatinya. Sama nggak? Musa kan dia juga menuliskan kisah-kisah yang
kisah Adam dan dia tidak tahu tentang hal itu, dia tidak hidup pada zaman Dengerin itu. dulu, dengerin Masa dulu. dia bisa Tuhan, menentukan kita ini itu? dengerin dulu baik-baik. Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, Tuhan jangan berfirman dalam hatinya. Sama atau beda? ya itu salah pemahaman, kamu sendiri yang salah pemahaman dari Kok situ. salah, orang saya baca kok, Dia tulisannya salah baca. pemahaman. Coba Makanya saya tanyakan. coba kamu gini aja deh. Sebelum kamu Setiap jelaskan, Bro. diutus Coba itu, kamu apakah baca mereka dulu. menyampaikan? Coba kamu baca dari atas dulu ke bawah. Coba ketika Tuhan. Coba baca, coba baca. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku Stop. takkan. Stop. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Maksudnya? Ya, dalam arti dia gimana ya? Ya susah dijelaskan, Bro. Kalau kamu fakta ya. Gimana Susah, kamu? susah. Tunggu. Jangan. Kalau saya ulangi lagi nanti kalian bilang buta. Ya, oke, saya jelaskan dulu. Iya, silakan. Begini, ketika Tuhan berbicara, kan tidak mungkin dia berbicara sendiri, kan tidak ada yang mendengarkan. Otomatis dia bisa menuliskan bahwa Tuhan berfirman dalam hatinya. Artinya dia. Berarti Nabi Musa. Sekarang saya berikan pertanyaan. Dengerin dulu satu-satu. Dengerin dulu. Artinya Nabi Musa bisa menerka perkataan dalam hatinya Tuhan. Ya jelas. Bisa menebak. Oh jelas. Baik, gak apa-apa, jangan diketawain. Kata kamu menebak. Astagfirullah. Jadi Tuhan, Nabi Musa bisa menerka dalam hatinya Tuhan. Karena Tuhan berfirman. Dengerin dulu baik-baik. Nggak diputer ini, to the point ini masuk kesimpulan. Kehendak kalian. Jadi sewaktu Tuhan berfirman dalam hatinya, Nabi Musa bisa membaca hatinya Tuhan, betul? Sekarang saya tanya. Saya ulang pertanyaannya. Ketika Muhammad menceritakan tentang kisah Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kok ke Nabi Muhammad? Kenapa ke Nabi Muhammad? Ini perumpamaan. Ini aja. Dengerin dulu baik-baik. Tunggu. Kamu jangan muter. Berarti kamu yang melebar ini, Bro. Kamu enggak melebar, saya memberikan perumpamaan juga. Perumpamaan kok masuk akal nggak? Silakan. Contoh aja gitu. Contohnya. Ya, silakan Pak. Ya. Dia menceritakan Tuhan menciptakan bumi segala macam dan Muhammad melihat Tuhan menciptakan segala sesuatu itu. Ya kan? Dalam arti coba kamu ulang apa yang kau contohkan. Sama nggak dengan di sini? Contoh ya. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, ya kan, dan semua manusia, ya kan, tidak mengetahui tentang hal itu. Terus? Nah, bagaimana ketika Muhammad menuliskan hal itu dalam konteks ini dia Oke, saya jawab. Tunggu. Ya udah saya jawab. Tunggu. Jangan memotong. Ayo, silakan. Muhammad menuliskan hal yang dia tidak tahu itu, apakah Muhammad berbohong? Oke, saya jawab ya. Ya. Pertama, Anda tidak ngerti karena Nabi Muhammad nggak bisa menulis. Anda keliru. Aduh, kamu salah kaprah ini. Gimana sih kamu ngomong barusan Nabi Muhammad menulis? Aduh, kamu mengerti nggak perumpamaan itu apa? Perumpamaan itu mencontohkan. Iya, makanya saya jawab ini. Bukan berarti kamu langsung mengkritik perumpamaan itu. Dalam konteks kamu mengkritik apa yang saya umpamakan. Supaya kamu ngerti umpamamu itu nggak nyambung. Aduh, kamu yang nggak nyambung. Kamu nggak ngerti apa yang saya katakan. Ya terus gimana? Lo kok? Kamu mau? Aduh, ini orang ini benar-benar. Mungkin sama Demian Bang Handi. Silakan. Karena Bang Handi ini bertele-tele, makanya dia kebingungan sendiri. Kalau Bang saya iya. Sebentar dulu. Sebentar. Saya dikira bertele-tele. Coba kamu berikan perumpamaan lagi sekali lagi. Silakan. Oke, contoh ya. Ketika Tuhan mengakui itu di dalam hati Tuhan. Maksudnya dia menerima itu di dalam hatinya dan berkata di dalam hatinya. Contoh ya, tidak ada yang mengetahui. Bisa menemukan hal itu. Contoh ya. Sekarang saya berikan perumpamaan di dalam Islam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dia menciptakan segala sesuatu dan Muhammad tidak melihatnya. Ketika Muhammad menulis, dia tidak melihatnya, dia bukan saksi mata. Dia itu palsu, menuliskan hal-hal yang tidak benar. Oke, saya jawab ya. Silakan. Pertama, analogi kamu, umpama kamu salah. Salahnya di mana? Kamu jangan potong. Nabi Muhammad tidak pernah menulis.
Satu. Nabi Muhammad tahu semua kejadian yang ada karena Allah sendiri memberitahu Nabi Muhammad. Bukan Allah berfirman dalam hatinya, terus Nabi Muhammad tahu. Nah, Allah sendiri memberitahu kepada Nabi Muhammad. Beda konteksnya. Saya sudah ambil poinnya. Oke, dalam arti gini, ketika Musa, kamu mengatakan Al-Quran mengakui. Sekarang kembali ke topik. Saya mau kembali ke topiknya. Iya, ini Tuhan berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Artinya Tuhan berbicara dengan dirinya sendiri. Kenapa? Nabi Musa tahu. Silakan jawab. Ketika tadi saya memberikan perumpamaan, ketika Tuhan menciptakan Muhammad tidak tahu dan Muhammad bisa menuliskan itu. Dalam arti kamu menjelaskan Muhammad itu menerima wahyu. Makanya dia tahu semua itu. Sama seperti Musa. Sama seperti Musa diberikan wahyu. Makanya dia tahu semua itu. Itu kan tapi ini kan Tuhan berfirman dalam hatinya, tidak berfirman ke Musa. Kamu jangan berbelit-belit. Jangan berbelit-belit. Tapi kan ini kan Tuhan berfirman dalam hatinya, enggak berfirman kepada Musa. Ya, sama aja. Setiap orang yang menerima firman itu wahyu, mereka tahu apa yang akan mereka sampaikan seperti Muhammad, yang dimana dia tidak tahu apa-apa. Tetapi dia menuliskan semua itu. Udah Bang, jangan dipersulit. Astaga, Jangan dipersulit. Astagfirullahaladzim, ini anak. Kalian enggak sulit, tetapi kalian sendiri yang enggak ngerti. Banyak kalian berbelit-belit. Kamu membantah ayatmu, bro, sendiri. Ya, orang Tuhan. Dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik saya simpulkan ya. Tuhan berfirman dalam hatinya. Tapi Nabi Musa tahu. Artinya Nabi Musa bisa menebak hatinya Tuhan. Kan begitu, bro. Tadi udah dijelasin masih aja muter-muter. Lalu ketawa lagi dong. Udah Bang Andi, jangan dipersulit. Kalian menerima penjelasan saya terserah. Oke, bro. Iya, kamu udah jelaskan. Penjelasan kamu mantap. Penjelasan kamu mantap. Waduh, lanjut. Udah. Iya, begini ya. Saya mau tes kalian semua di sini. Saya mau ngomong dalam hati saya sendiri. Ada yang tahu nggak apa yang saya omongin? Diam 2 detik. 5 detik. Saya berkata-kata dalam diriku sendiri. Ada yang bisa nampak nggak ya? Berbeda. Ya, diam dulu semua. Kamu diam dulu. Saya mau tes dulu Yusuf. Siapa lagi di sini? Sueb. Siapa lagi? Mas Boim. Ya, saya mau berkata-kata dalam diri saya 5 menit. 5 detik. Diam, silent dulu 5 detik. Silent dimulai. Silent selesai. Saya barusan ngomong dalam hati saya. Saya tanya Bang Yusuf, apakah Bang Yusuf bisa menebak apa yang saya barusan katakan dalam hati saya? Mana saya tahu, Bang. Baik, terima kasih jujur. Sueb? Diriku tidak tahu perkataanmu seperti apa. Ada lagi yang tahu? Yang tahu. Ada yang tahu. Itu dia. Aku tahu Bang. Itu dia. Apa Bang Yan? Aku tahu. Apa itu? Aku ganteng. Wah, mantap. Nanti saya kasih tahu jawabannya. Saya tahu. Saya tahu, Bang. Apa itu, Bang? Diam 5 detik. Oke. Mas Demian, tahu nggak waktu saya silent 5 menit, 5 detik itu apa yang saya katakan dalam hati saya? Oke, nggak tahu. Nggak tahu. Saya boleh jujur ya mengatakan, yang saya barusan katakan dalam hati saya adalah Mas Demian ganteng. Artinya, tidak ada satupun manusia di muka bumi bisa mengetahui apa yang dikatakan hatinya seseorang. Apalagi hatinya Tuhan, termasuk Nabi Musa. Paham ya Mas Demian ya? Oke, sekarang giliran saya. Lu ngomong dulu, saya paham Bang Andi. Iya, tunggu. Nanti saya jelaskan. Oke, paham. Baik, makasih. Lanjut. Oke, ketika Handi memikirkan segala sesuatu di dalam hatinya, tentu saja orang-orang itu tidak tahu. Kita semua tidak tahu.
Tetapi ketika Mas Handi ini memberitakan itu kepada kita, barulah kita tahu. Kenapa Musa menuliskan Tuhan berfirman di dalam hatinya? Karena Tuhan memberitakan itu kepada dia. Jadi Musa tahu dan Musa itu. Itu sangat Orang di gampang. baik. Tapi di situ tidak mengatakan Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman dalam hatinya. Kamu ngerti enggak? Ayat yang tadi kamu kutip itu kitab apa namanya? Tuhan berfirman dalam hatinya. Saya udah kasih contoh. Kamu tahu enggak kitab Kejadian itu kitabnya apa? Tuhan berfirman dalam hatinya. Sama saya contohkan tadi, nggak ada yang tahu. Ini muter-muter kalian ini. Kok muter-muter sih? Tadi udah kesimpulan, kamu udah ngaku, oke, saya mengerti, sekarang kamu balik lagi. Nah, sekarang saya tanyakan. Ketika Muhammad, dia menuliskan segala sesuatu dalam Quran, dia itu tidak tahu apa-apa loh. Tetapi dia percaya Allah yang memberitahukan kepada dia dan dia menuliskan. Nabi Muhammad nggak pernah menulis Al-Quran. Ya, maksudnya dia mengucapkan kan, dan sahabatnya yang tulis. Dalam arti dia diberitahukan untuk dia tahu, dia menceritakan tentang Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah berfirman dalam hatinya. Allah Subhanahu memberitakannya kepada dia. Nggak pernah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah berfirman dalam hatinya. Astaga, kok dalam arti gini, ketika Anda bertanya, kenapa Musa bisa tahu? Bang Andi, ini Demian kok nerangnya lompat-lompat sana, lompat sini. Enggak, logikamu terlalu kayak bal bekel, sumpah nih Demian nih. Ya, logikamu terlalu untuk memahami penjelasan saya. Iya, silakan. Mana orangnya tuh? Sekarang saya tanya. Boleh saya tanya? Iya. Tanya aja deh. Bro, mana? Tadi dia itu mana tuh? Halo, bro. Halo. Udah. Yang lain lagi udah. Ya, begitulah sedikit dari ya Allah. Sedikitlah tadi ya. Sedikit dari Demian yang ya tetap aja muter. Oke. Sekian. Akhirul kalam. Ya Allah. Salam akal sehat ya dari Pak Ustadz Sugi. Yang penting jangan sampai serigala makan rumput, singa makan jerami. Ya udahlah, Assalamualaikum.